Yo guys, balik lagi sama gue Rizal Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputar Bitcoin, kemudian Doge dan Shiba ya, sesuai janji gue di video kemarin ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya untuk Bitcoin ya. Jadi bagus sekali ya, seperti harapan ya, mungkin harapan kebanyakan orang dan termasuk harapan saya juga. Ini juga gambaran dari video kemarin ya. Jadi yang belum nonton mungkin bisa nonton ulang di video kemarin. Jadi memang penjelasannya dia masih yang harus kita perlu lihat itu membentuk yang namanya higher low kembali. Ini low ya, low 1, kemudian higher low dan kemudian higher low ya teman-teman. Jadi posisinya sekarang ini dia berhasil membentuk higher low kembali nih teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, dimana sebelum menjadi resisten dan potensial menjadi new support ya, walaupun memang dia nggak hit sampai 49.200-an, cuman dia sampai kisaran 49.400-an ya, dia udah mantul lagi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, up, pretest dan up. Nah potensinya sekarang teman-teman ya, dia akan menghadapi resisten terdekat yaitu di kisaran 51.500 sampai 52.000 dolar. Next lagi di area sini itu di kisaran 53 sampai 53.600 dolar teman-teman. Jadi memang itu adalah dua area resisten terdekat ya, ini untuk ke satunya dan ini untuk keduanya, dan ini adalah strong resistennya. Jadi sekali lagi untuk mengingatkan kembali ya, 53.000 sampai 53.600 dolar itu adalah strong resistennya atau resisten kedua ya untuk terdekat posisi Bitcoin saat ini. Ya kalau memang posisi sekarang ini teman-teman ya, posisi sekarang ini dia nggak mampu ngebreak ya teman-teman ya. Jadi kan potensi juga nih yang namanya membentuk yang namanya double top ya. Ini top 1. Sebentar, di sini top 1 dan ini bisa saja menjadi top 2. Ya kalau memang nih ya, disclaimer nih teman, kalau memang dia ketika up nih nggak mampu ngebreak nih, ya nggak mampu breakout ya, dia bakalan soar lagi. Nah kurang lebih seperti ini untuk retest dulu nih terdekatnya ke sekitaran 50.000 sampai 49.000 dolar itu teman-teman, dan terdalamnya ke sekitaran 48.000 dolar ya teman-teman. Kalau memang itu konfirmasi terjadi double top ya, kalau nggak terjadi double top bagaimana ya, bagus banget ya, udah dia going up, dia kepentok di sini, retest lagi ya mungkin ke kisaran 51 ribuan ya, retest di sini untuk going up lagi, untuk berusaha ngebreak lagi area 53.000 dolar itu. Jadi masih create yang namanya nih high, higher high, higher high, higher high, low, higher low dan higher low lagi gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah potensi terbaiknya. Dan untuk jangka pendeknya itu ya teman-teman, beberapa skenario tadi sudah saya informasikan, setidaknya memang dia membentuk atau create yang namanya higher high dan lower high teman-teman. Untuk bisa melanjutkan kenaikan, kita bisa lihat transisinya ya teman-teman ya, dari downtrend berubah menjadi uptrend ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman harapannya atau gambarannya. Jadi memang proses transisi si Bitcoin. Jadi memang yang perlu kita lihat itu ya, Bitcoin ini mampu bertahan ataupun menjaga posisinya di atas 53.000 dolar, ataupun kalau dia kepentok pun area sini dia retest dulu ke resisten sebelumnya menjadi support ya di kisaran 51 ribuan dolar sekitar itu, untuk melanjutkan penguatannya kembali ke beberapa area target resisten ya, 56.000, 58.000, 60.000 ya teman-teman ya untuk si Bitcoinnya. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya, bisa terjadi double top atau memang dia going up kembali ya, nembus ke area 53.000, dan di situ mungkin dia akan struggling atau mungkin sekali kena reject dan akan retest kembali terlebih dahulu yang sebelumnya menjadi resisten akan menjadi potensialnya menjadi new support ya. Jadi itu sekilas untuk informasi ataupun analisa Bitcoin. Nah sekarang kita bahas Doge ya. Jadi Doge ini membentuk seperti descending Brodering Wedge pattern ya teman-teman ya. Di sini kita udah berapa kali saya bahas juga sih untuk Doge ini. By the way, ini time frame 4 jam dan ini Bitcoin juga 4 jam ya time frame-nya. Di sini ada trend line ya. Ini beberapa kali kena reject teman-teman ya. Trend line ini 1-2 kali kena reject. Jadi ini strong resistance-nya ya. Nah, sebelum kita mengarah ke area ini teman-teman ya, trend line resistance yang terbentuk ya, istilahnya strong resistance ya si Doge, kita bisa lihat dulu nih, dia memang sudah break ya teman-teman dari descending Brodering Wedge pattern dia ya. Nah sekarang saya tarik Fibo dari swing high-nya di sini ke swing low-nya di sini teman-teman. Nah dia ini memang udah ngebreak nih dari retracement 0,236 atau sekitaran 2.600. Jadi memang PR-nya dia sekarang dia harus mempertahankan posisinya di atas 2.600 ini. Di situ juga ada EMA 21 dan 34. Ya, ini saya perbesar lagi teman-teman. Nah di sini ya, ini adalah support terdekatnya untuk si Doge ya, di atas 2.600 ya, atau di sekitaran 2.600 itu adalah potentially support terdekat untuk si Doge ya. Dan untuk resisten terdekatnya di sini
2758 ya. Karena kan bisa lihat di sini adanya rejection. Di sini ada beberapa kali rejection nih, 3 kali nih teman. Jelas banget ya nih, 1 2 3 ya. Jadi itu resisten terdekat ya. Kalau memang si Doge ini ya setelah dia breakout ya, dia mungkin sideways dulu sejenak di sini untuk melanjutkan penguatannya. Nah, next target di beberapa area resisten. Nah, itu di kisaran retracement 0,3 atau sekitaran 2900, retracement 0,5 atau sekitaran 3163, dan di golden ratio-nya ya atau di retracement 0,6 atau sekitaran 3400. Jadi ini adalah 3 ya next target untuk si Doge. Jadi ini 3 resisten untuk si Doge ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan untuk area ini sebelum memang kalau dia benar-benar market mendukung dan lain sebagainya, dia mampu going up sampai ke ini teman-teman, trendline ininya. Nah, trendline strong resistance itu di kisaran sekitar 4.400 rupiah, teman-teman ya. Jadi ini dulu nih, 3 dulu ya, 3 area resisten ini dulu yang harus diperhatikan untuk si Doge ya. Dan terdekatnya di kisaran 2758 ya, sebelum memang dia mampu ngebreak 3 area ini yang menjadi ya target terdekat lah ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya berharap yang kejauhan lah sampai 4.400 dan lain sebagainya. Enggak, kita ngomongin yang dekat dulu aja, teman-teman ya. Jadi itu sekelas untuk Doge, support terdekatnya dan lebih bawahnya lagi di sini ya. Saya tarik garis trendline biru ini di sekitaran 2400 untuk support bawahnya lagi yang lebih strong untuk si Doge, ataupun lebih bawahnya lagi di kisaran 2100 ya, yaitu adalah week ke waktu kemarin tanggal 4 Desember dia koreksi ya, bikin lower shadow sampai situ, teman-teman ya. Jadi ini sekelas untuk Doge. Next kita bahas untuk Shiba. Oke guys, jadi ini untuk Shiba ya. Jadi yang nanyain untuk Shiba ini, kalau saya tarik dari Fibo ya, by the way, ini time frame 4 jam juga. Fibonya itu dari sini, teman-teman, swing high ke swing low-nya, teman-teman ya. Jadi itu acuan saya untuk tarikan Fibo. Oke, jadi memang sekarang dia di retracement 0,3 nih ya, mencoba mempertahankan posisinya di kisaran 0,0003832 ya, teman-teman ya. 3832, 3836 kisaran itulah, teman-teman ya. Nah, kemudian yang nanyain support terdekat untuk si Shiba yaitu di retracement 0,236 atau sekitar 0,0003426. Sekitar itu 3426, kemudian 3470-an ya, kisaran-kisaran ini itulah untuk support terdekat untuk si Shiba. Nah, kemudian ya yang nanyain next target untuk Shiba, beberapa area target ya, teman-teman ya. Dari Shiba ya di retracement 0,5 atau sekitar 0,00041110 ya, 4110. Kemudian di retracement 0,6 ya atau golden ratio juga bisa dibilang ya, itu di kisaran 0,0004416, teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa target resisten ya untuk si Shiba ya, sebelum memang dia melanjutkan kenaikan yang lebih kencang lagi atau kuat lagi gitu, teman-teman. Menurut saya nggak usah terlalu muluk-muluk, oh Shiba bakalan pump lagi kencang ya, kita targetin dulu aja resisten terdekat dan support terdekat gitu, teman-teman. Mampu nggak nih dia ngelewatin gitu. Kalau dia mampu, targetnya next target lagi ya, mungkin tertingginya jangka pendek sampai menengah yaitu di area swing high-nya dia nih di sini ya, teman-teman, itu di kisaran 0,0005405 ya, teman-teman ya. Jadi itu tertingginya nih, target tertingginya, dan perlu diperhatikan beberapa target terdekatnya untuk si Shiba ini sendiri ya, teman-teman ya. Jadi perhatikan terus, selalu pantau terus ya buat ya kalian yang mau scalping ataupun swing trade gitu, teman-teman ya. Ini beberapa targetnya ya. Mungkin kalian yang belum open posisi bisa nunggu ketika di retest di kisaran 3590-an atau lebih bawahnya lagi support yang tadi sudah saya infokan di kisaran 3426, 3430, kisaran-kisaran ini tuh, teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si Shiba. Memang dia ini ada pemantulan dan kenaikan gitu ya. Cuman memang sebelumnya dia udah pump super kenceng ya. Dan memang biasanya ya, teman-teman, ketika dia udah sebuah koin dia pump sideways, pump lagi, kemudian masa korektifnya ya, teman, atau koreksinya, dia akan berangsur-angsur, mungkin akan seperti ini dulu terlebih dahulu, baru melanjutkan penguatannya kembali sampai waktunya dia di pump ya. Jadi mungkin adanya kenaikan ya, kemudian koreksi lagi lumayan, naik lagi, mungkin koreksi lagi, sideways lagi, baru nanti sampai waktunya dia siap pump kembali gitu. Jadi mungkin untuk yang megang Shiba akan lebih bersabar lagi, karena memang sebelumnya udah pump super kenceng nih ya. Jadi ada masanya dia akan koreksi ya, masih up, terus koreksi lagi, mungkin nanti akan up lagi, koreksi lagi, sideways sejenak, up, koreksi lagi, sideways lagi, sebelum dia pump kembali
Ya jadi kurang lebih untuk Shiba seperti itu. Ya kalau untuk Doge potensialnya masih lebih besar ya, karena memang dia ini belum pump kencang lagi nih teman-teman. Terakhir memang pump kencang itu di bulan-bulan sekitar bulan Mei, sedangkan Shiba itu di bulan Oktober. Ya teman-teman ya. Jadi memang lebih duluan Doge ya untuk pumpnya. Jadi nanti kemungkinan setelah Doge Shiba, kemudian next lagi Doge lagi kemungkinan. Apalagi di kuartal 1 2022 nanti ya, kan ada beberapa proyek Shiba yang akan diperjalankan gitu ya di kuartal 1 ya, kisaran Januari, Februari, Maret, April, kisaran 4 bulan itu ya bisa aja untuk si Doge mungkin sekali ya teman-teman ya. Ya mungkin sekali untuk hit dulu nih di kisaran 4.400 sampai 4.500 ya, sebelum dia mampu benar-benar breakout dari strong resistance ini ya teman-teman. Udah berapa kali ya dia mampu breakout untuk ngejar ke beberapa target resistannya, bahkan di ATH-nya, ataupun orang-orang bilang juga bisa next target itu di $1 atau sekitar 14 ribuan lah gitu teman-teman ya. Bisa aja, bisa teman-teman ya, tapi tetap aja semua ada resikonya dan tidak ada yang pasti. Kalian harus jujur lagi, tentukan pilihan kalian sendiri karena semuanya tetap aja ada yang namanya resiko. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.